Intinya, persatuan umat Islam adalah tonggak utama persatuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dengan rujit banget sih mendengar persatuan umat Islam, persatuan umat Islam. Hah? Anda jualan persatuan umat Islam sedari dulu sampah. Sampah, tahu gak? Anda yang memecah belah umat Islam. Kalian, kelompok kalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betapa banyak kelompok-kelompok kalian yang menuduh ulama-ulama yang lain adalah ulama su, antek Yahudi dan lain sebagainya. Ente sedang menciptakan permusuhan, perpecahan, cok. Selamat siang sahabat-sahabat sekalian. Baru saja Nabawi TV udah mengupload dan memframing jahat luar biasa kepada gerakan kita yang sedang menebarkan fakta tentang Nasabah Alawi. Gila-gilaan ini. Ini sudah sangat mentok kayaknya mereka. Sudah tak mampu lagi melawan data dengan data, fakta dengan fakta, dan lain sebagainya, argumen dengan argumen. Maka hanya ada satu cara lagi yang bisa mereka lakukan. Mengglorifikasi fitnah-fitnah yang luar biasa kejam dan keji kepada kita. Apakah ada tampang muka kita, muka saya pribadi sebagai orang yang digerakkan oleh siapapun aja, intelijen hitam atau apapun saja? Nggak ada. Sandaran kita itu adalah kebenaran. Kita berbicara itu pertanggungjawabannya bukan ecek-ecek, bukan sepele. Dan kalau kita kemudian bergerak tanpa ada kesadaran penuh, keimanan penuh, keyakinan penuh terhadap agama kita, terhadap Allah, terhadap baginda Nabi, terhadap zuriyah Nabi yang asli ya, maka kita tak akan mungkin melakukan seperti ini. Harus sadari dan pahami, kita bergerak itu sandarannya jelas dan kuat. Ya, bukan atas digerakkan, bukan karena digerakkan, dibayar untuk kemudian menghancurkan sebuah kelompok yang kalau memang benar-benar zuriyah Nabi. Gitu loh. Jadi jangan ente malah kemudian menunjukkan kebodohan untuk melawan karya. Coba Anda dengarkan sama-sama, karena itu penting sekali prolognya. Habib dalam operasi hitam judulnya. Kasihan. Satu lagi kalimat saya sebelum masuk nih. Orang kalau sudah masuk dalam teori konspirasi di dalam sebuah perdebatan, maka dia adalah mentalnya mental kalah. Ya, mental kalah itu adalah psikologi orang kalah. Ya, sudah tidak lagi mampu melawan data dengan data, karya dengan karya, ilmu dengan ilmu. Maka ada satu cara untuk kemudian masih mereka upayakan, adalah fitnah, teori konspirasi. Oh, ini adalah digerakkan oleh intelijen hitam. Itu hanya satu cara mereka yang bisa lakukan. Tapi sekali lagi kita harus memahami bahwa ketika mereka sudah masuk dalam teori konspirasi ini, menuduh kita bagian daripada desain siapapun aja, atau kita ini digerakkan oleh di luar kita, ya, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang kalah di dalam perdebatan. Begitu psikologinya. Dengarkan nih. Sejak akhir 2022 muncul isu tentang nasab Sadabah Alawi. Ada seorang berinisial IS, dia membuat satu tulisan yang dia klaim sebagai sebuah tesis. Dan di situ dia banyak bicara tentang nasab Sadabah Alawi dari sisi sejarah terutama, yang kemudian dia mengambil kesimpulan yang bertolak belakang dengan yang dipercaya oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian saya tertarik untuk mengkaji apa yang dia tulis. Dan itu banyak saya muat di kanal pribadi saya. Dalam 2 tahun ini banyak fakta yang sudah terkumpul. Dan apabila kita tengok ke belakang akan banyak sekali hal-hal yang mengejutkan yang akan kita lihat. Apa itu? Mari kita saksikan bersama. Habaib dalam operasi hitam. Media sebagai senjata utama pembentukan opini publik. Kenapa menjawab isu itu sangat penting? Hypno writing dan Cochrane, apa itu? Ada hal menarik yang saya rangkum dari ulasan Haryoko R. Wiryo Sutomo, seorang konsultan psikologi dalam forum expert sharing tentang literasi digital di kantor Kementerian Kominfo beberapa waktu yang lalu, di mana
mana beliau menjadi salah satu pembicaranya. Sebagian besar netizen tidak menyadari bahwa konten-konten, status-status, dan meme-meme di media sosial yang menimbulkan kontroversi memang didesain secara khusus untuk memicu perdebatan, percekcokan, silang sengkarut orang ramai. Targetnya menciptakan segregasi sosial. Segregasi sosial adalah pemisahan kelompok sosial yang didasarkan pada keragaman etnis, agama, dan ras. Ini adalah strategi yang dulu dipakai oleh penjajah Belanda yang pada masa itu dikenal dengan sebutan divide et impera. Segregasi sosial berdasarkan kelompok membangun dan mengentalkan sikap in group on group dalam masyarakat. Tujuan akhirnya menciptakan kelompok pendukung yang fanatik, pemarah, dan kebal terhadap data dan fakta yang disodorkan kepadanya. Dan ini semua menggunakan teknik hypnowriting. Pertanyaan berikutnya, siapa orang-orang yang menggunakan teknik hypnowriting di atas? Para cyber army, para buzzers, bisa juga relawan, bisa pula orang profesional, tentara cyber sewaan, cyber mercenaries. Apa yang disasar? Crowd brain manusia, di mana security atau insecurity feeling berada. Kedua jenis perasaan tersebut adalah basic insting landasan survival spirit manusia. Cara menguliknya bagaimana? Dengan mendesain narasi-narasi dan gambar-gambar yang disisipi pesan subliminal, yakni pesan tersembunyi. Pesan tersembunyi tersebut berupa pesan yang tidak akan ditangkap oleh neokorteks, di mana pikiran kritis dan logika berada, namun langsung menusuk ke crowd brain. Contoh nyata, apa yang jadi target menggembar-gemborkan isu baalwisasi makam, yaitu rasa takut akan kehilangan sejarah, rasa takut sejarah leluhurnya diklaim orang lain, rasa takut tokoh-tokoh Nusantara tidak memiliki sejarah. Konsekuensinya, reaksi primitif pun akan langsung terpicu pada crowd brain, merasa terancam. Apa sih? Bentar dulu, ini saya sangat terganggu sekali dengan kalimat-kalimatnya. Justru mereka, ajaran-ajaran mereka, doktrin-doktrin mereka yang menciptakan manusia-manusia itu menjadi primitif. Dan itu sudah menjadi fakta. Ini bukan lagi asumsi, ini dia ngomong itu asumsi. Faktanya, kemarin di Tangerang ada sekelompok orang yang sangat primitif untuk menyelesaikan permasalahan pertengkaran di media sosial. Siapa yang sesungguhnya sedang dia bicarakan? Kelompok mana? Saya meyakini kelompok dialah yang dia sedang bicarakan. Maka untuk melanjutkannya, pikiran kita harus tertuju bahwa apa yang dia bicarakan adalah kepada kelompoknya, ya, yang dituduhkan kepada orang lain karena sudah sangat terpojok. Lauk naon eta? Maaf ya, karena saya sedang mancing di kolam ini, jadi karena banyak ikan yang ini bermunculan. Jadi kaget juga, saya sedang emosi lagi. Enggak. Menit-menit ke depan kita harus satu kali lagi meyakini bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah tertuju kepada kelompoknya, bukan kepada orang lain. Bukan kepada orang lain. Dia sendiri. Coba Anda simak baik-baik dan kita cocokkan dengan fakta. Apa yang dia bicarakan adalah tertuju kepada kelompoknya. Habib Ba'alawi. Lihat ceramah-ceramah Rizik Syihab di atas mimbar, di atas panggung. Lihat ceramah-ceramah Bahar Smith. Siapa yang menciptakan kelas sosial? Siapa kemudian yang mendegradasi orang lain? Siapa? Gimana malah kemudian dia nuduh kita yang melakukan itu? Kan kacau. Dan hampir semua orang tidak memahami bahwa reaksi primitif crowd brain tidak dapat dihadapi dengan data. Silahkan Anda berbusa-busa menyajikan data dari sumber-sumber yang kredibel. Percuma. Kenapa? Karena data hanya bisa dicerna oleh otak modern, neokortex, bukan oleh crowd brain. Lalu bagaimana menghadapinya? Kita harus selalu menyajikan data. Hanya saja kita harus sadar bahwa data tersebut tidak untuk mereka yang kebal data, tapi untuk memelihara kewarasan orang lain yang masih mengedepankan neokorteksnya untuk berpikir. Butuh pinjaman dengan limit besar, tenor fleksibel, cepat disetujui, dan cicilan. Dinamika Ba'alawi, variasi jumlah oknum persebaran. Tidak ada angka pasti jumlah populasi Ba'alawi di Indonesia, namun diperkirakan sekitar beberapa ratus ribu. Mereka seperti umumnya masyarakat Indonesia. Ada kalangan ulama, ilmuwan, anggota TNI, Polri, PNS, karyawan swasta, atlet, dokter, dosen, guru, pengusaha, pedagang asongan, pengemudi, gojek, bahkan pengayuh becak pun juga ada. Mereka bermukim di hampir seluruh pelosok Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Mereka hidup damai berdampingan dengan semua lapisan masyarakat. Target operasi.
umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia, maka tidak bisa dipungkiri bahwa persatuan umat Islam adalah kunci utama stabilitas keamanan nasional. Dengan stabilitas keamanan, pemerintah bisa bekerja sebagaimana mestinya. Persatuan umat Islam adalah tonggak utama persatuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dengan rujit banget sih mendengar persatuan umat Islam, persatuan umat Islam. Hah? Anda jualan persatuan umat Islam sedari dulu sampah. Sampah, tahu gak? Anda yang memecah belah umat Islam. Kalian, kelompok kalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betapa banyak kelompok-kelompok kalian yang menuduh ulama-ulama yang lain adalah ulama su, antek Yahudi dan lain sebagainya. Ente sedang menciptakan permusuhan, perpecahan, cok. Mau apa? Tak terima. Jadi satu kali lagi, yang dia katakan, yang dia omongkan adalah bukan kepada orang lain. Dirinya yang sudah berpengalaman melakukan hal itu, lalu sekarang karena sudah sangat terpojok, maka dia tuduhkan ini kepada orang lain. Tujuannya apa? Mendoktrin masyarakat awam untuk percaya kepadanya. Padahal tak bisa kita kemudian biarkan. Dia ngomong pakai opini, kita ngomong menyodorkan data, saudara. Siapa yang sesungguhnya memecah belah? Siapa yang sesungguhnya menciptakan masyarakat itu supaya menjadi otaknya primitif? Siapa yang selalu men-sweeping kemana-mana ketika ada persoalan? Siapa yang mempersekusi orang lain ketika berbeda dengannya? Siapa? Siapa yang sesungguhnya otak primitif itu? Otak, di mana otak? Data dengan data. Wes lah. Karena panjang juga tetap bakal seperti itu terus pembahasannya. Tuduh yang tidak ada buktinya, saudara. Ya, jangan terpengaruh, jangan goyah. Saya emosi. Kenapa? Kok bisa-bisanya? Mereka kemudian menuduhkan hal demikian, padahal faktanya, datana, dia yang melakukan hal yang dia ucapkan itu. Urusan sejarah itu menjadi alasan kita untuk bisa bersama, bersatu. Memang faktanya, cok, dari kalian-kalian yang menyelewengkan, menyesatkan sejarah republik ini, fakta, bukan asumsi, bukan omong kosong, fakta, cok. Anda jualan tarim di republik ini, kelompok Anda yang jualan tarim di republik ini, negara yang kacau balau, berantakan, perang saudara, miskin, dijual di sini. Maaf, kita tidak sebodoh yang Anda bayangkan. Kita tidak setolol yang Anda kira. Masih ada masyarakat Indonesia yang mengindahkan kewarasan pikirannya. Ya. Cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.